Kita juga diingatkan supaya memahami Alkitab dengan lebih sungguh, supaya mampu menjelaskan duduk perkara dengan lebih baik. Selamat pagi, saudara sekalian. Salam sehat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini, 2 Timotius 2 ayat 23, mengingatkan kita supaya terus bersemangat, menjaga persekutuan di antara orang percaya. Renungan ini diberi judul Bersikap Bijak dalam Jemaat. Versi Firman Allah yang hidup, sekali lagi kukatakan, janganlah melibatkan dirimu dalam perdebatan yang bodoh, yang hanya akan menyinggung perasaan dan menimbulkan kemarahan. Saudara, apa soal yang tidak boleh dicari-cari dan harus dihindari dalam jemaat? Sewaktu para rasul masih hidup, Paulus pernah jadi saksi perdebatan mereka dengan jemaat Yahudi. Pada waktu itu, hal yang diperdebatkan menyoal sunat yang harus diadopsi oleh jemaat non-Yahudi. Nah, untuk kasus sunat ini di kemudian hari, Paulus bahkan terpaksa meminta Timotius disunat demi penerimaan jemaat Yahudi. Berpengalaman dengan sikap-sikap keras jemaat Yahudi, selain mengingatkan Timotius seperti dalam nas pagi ini, Paulus juga mengingatkan Titus supaya tidak terjebak persoalan serupa. Paulus meminta Titus menghindar dari perbantahan yang dicari-cari mengenai silsilah, mengenai percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Sehingga saudara, kalau kita bisa menarik benang merah dari arahan Paulus kepada Timotius dan Titus, persoalan-persoalan yang sifatnya spekulatif atau tidak punya dasar yang kuat, hanya menurut pandangan atau perasaan sendiri, itulah persoalan-persoalan yang harus dihindari. Saudara, memang pada suatu persimpangan keputusan, ada kalanya kita tidak bisa menghindar dari persoalan tersebut. Seperti arahan Paulus kepada Timotius, kita diminta tidak bertengkar mengenai hal-hal tersebut. Sebaliknya, sikap kita haruslah ramah menghadapinya, sebagaimana anak Tuhan harus ramah pada semua orang. Kita juga diingatkan supaya memahami Alkitab dengan lebih sungguh, supaya mampu menjelaskan duduk perkara dengan lebih baik. Bagian yang tak kalah penting adalah arahan supaya kita sabar dan lemah lembut menuntun orang-orang lain yang suka melawan. Sebab tidak tertutup kemungkinan persilangan pendapat digunakan iblis untuk memecah jemaatnya. Dari perbedaan jadi perseteruan, ini dinyatakan dalam ayat selanjutnya. Jadi saudara, mari terus mengandalkan hikmat Tuhan supaya sikap kita tidak menyinggung perasaan dan memancing kemarahan jemaat lain. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.